anak suruh balukan ni telana anakku. Kaya namin tahu kungain jo kamayan dia. Sana kaya mana kasih si mama, teko pakamay anjo. Memang kami anak ko yung pagkana kamayan jo anak ko rin. Pero minto ka mate, puno ni kana no suruh balukan telana anakku. Lantaran tidak capai target setoran, oknum karyawan diminta jual diri oleh Kepala Cabang PNM Mekar. Takalar, dimensitv.news.com. Seorang karyawan PNM Mekar bernama Aliatul Ulia umur 19 tahun beralamat Desa Lenkese, Dusun Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Aliatul mendapatkan penghinaan dari kepala cabangnya sendiri. Lantaran target tagihan tidak terpenuhi, ia dihina oleh kepala cabangnya dengan menghardik Aliatul Ulia dengan kata-kata yang tidak senonoh. Bahkan Aliatul Ulia diminta untuk menjual diri melacurkan dirinya agar bisa mendapat uang dan menutupi pinjaman nasabah yang setorannya tidak mencapai target. Itu tutup semua itu rumahnya kan jam 12 itu Pak, kalau jam 12 tidak bisa ngomong orang. Jadi pas itu tidak ada layanan di situ. Nabi bilang, nanti ayam paling dulu balik keluar ke Pari Risi di email. Jadi ke sana itu lama-lama di situ. Nah tekan terus Kak. Nabi bilang cari kami itu pinjaman surang. Siapa suruh kasih tembak-tembak kasih memang cari kami pinjaman di malam. Jadi aku bilang mau di mana ibu cari kami pinjaman. Nah setelah itu buat telepon Ibu Anna. Nabi bilang Bu Anna yang aku dengar itu waktu speaker mengerti, dia bilang di mana gitu, dia bilang mengerti di email ya di depannya ya, dia bilang iya tuh mbak di sana ke sana ya. Jadi pas kita jam 12:30 sampai Ibu Anna di depan email, dia bilang Mei, dia bilang di mana ya Lia? Jadi bilang iya Bu di sini ya. Nah di situ dia bilang Nasura duduk di atas motor, baku hadapan nak. Nah bilang Bu Anna, bagaimana nih kau mau Alia? Mau kau apa keginan surang? Harus masuk semua nak, tidak mau kau tahu. Nah di situ nah bilang mak, karena mau kumpul setan, bilang emak. Jadi bilang mau di mana buku carikan pinjaman di tengah malam mau. Jadi dia bilang, urusan harus masukin surang ah. Jadi ini Bu Anna marah besar nah mericik kan apa dari karena itu kan jam 12:30 masih ramai itu yang di taman kota. Nah karena tidak mau ketahuan ya, memang kebalukan ngetelanmu tentang ngasihnya surang pintar lu nampak kadang manjo dari lebak nanjo nampak kadang mai anjo karena mau keluarganu bapak nih mau konjo yang karena apa bayang asuransi kamen eruki kupantam anjo nuah anjo asurangan de bangia karena pernah Bu eruki mari omku basi kuliah na bantu. Jadi lebaran juga sekitar karena dapat murah-murah aja Pak, dapat kanan-kanan yang gue kan baru sama-sama teman ke sana jadi saksi. 4 orang di situ Pak. Dia diberita ya toh? Iya, di sini Jadi tidak datang dari mana? Kejadiannya malam Sabtu sekitar pukul 0.30 WITA di pinggir jalan masuk SMA Negeri 1 Takalar. Kepala cabangku mengatai saya anjing dan setan, bahkan saya disuruh melacurkan diri untuk menutupi pinjaman nasabah ke kantor yang tidak capai target. Jelas Aliatul Ulia saat dikonfirmasi. Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Aliatul Ulia menjelaskan, jika penghinaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 sekitar pukul 0.30 WITA. Di mana saat itu ia dipaksa untuk menyetor uang yang pinjaman nasabahnya sebesar 6 juta rupiah, sementara para nasabah yang ia tagih masih banyak yang belum membayar. Sangat tidak masuk akal perusahaan PNM membebankan kepada karyawannya bila ada nasabah yang menunggak. Karena semua pengajuan pinjaman kredit melalui mekanisme pencairan artinya disetujui pihak perusahaan. Apalagi kepala cabangnya itu marah dan meminta Aliatul Ulia untuk menjual diri, bahkan parahnya lagi, ia dipaksa untuk mendatangi rumah keluarganya untuk meminjam uang agar bisa merampungkan setorannya ke kantor malam itu juga. Selain Nasuruhka jual diri, saya juga disuruh pergi ke rumahnya keluargaku pinjam uang, alasannya untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah sebanyak 6 juta rupiah, padahal saat itu sudah masuk waktu subuh, jelasnya.
Untuk menutupi kekurangan angsuran nasabahnya yang akan disetor ke kantornya, Aliatul Ulia terpaksa menggunakan uang pribadinya sebesar 2 juta rupiah untuk menombok kekurangan setorannya. Malam itu saya harus setor ke kantor sekitar 6 juta rupiah, karena nasabah tidak ada yang membayar, sehingga saya memakai uang pribadi sebesar 2 juta rupiah, dan sisanya tinggal 4 juta itu belum ada, sambungnya. Karena kepala cabang tidak menerima alasan, buku rekening dan handphone miliknya diambil paksa oleh kepala cabangnya dan kemudian disita sebagai jaminan. Buku tabungan dan handphone pribadi milik saya diambil paksa oleh kepala cabang, katanya sebagai jaminan, ungkapnya. Aliatul Ulia mengungkap alasan kepala cabangnya menghina dan menyita barang miliknya dikarenakan laporan penagihan yang dilaporkan oleh bagian penginput data sudah rampung. Semua angsuran nasabah sebesar 6 juta rupiah, laporannya yang sudah terinput kantor, padahal faktanya banyak nasabah belum menyelesaikan tagihannya. Makanya kepala cabang memaksa saya untuk menutupi 6 juta itu dengan menjual diri dan menyita HP serta buku rekening pribadi saya, terangnya. Aliatul mengaku, saat kejadian penghinaan itu disaksikan oleh 3 orang rekannya, 2 diantaranya rekan sesama penagih, dan satunya lagi adalah wakil kepala cabangnya. Ada 3 teman saya yang hadir pada saat saya dimarah-marahi dan disuruh jual diri, 2 orang sama dengan jabatan saya, dan yang satunya adalah wakil kepala cabang, terangnya. Ia mengatakan jika kepala cabang yang menyuruhnya untuk menjual diri bernama Ibu Nurjanah atau kerap dipanggil Ibu Ana. Nurjanah itu kepala cabang PNM Mekaar wilayah Takalar, alamat kantornya di Dusun Paganakang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, jelasnya. Akibat penghinaan itu, Aliatul Ulia memilih tidak masuk kerja dan berencana akan mengundurkan diri lantaran trauma atas kejadian yang menimpa dirinya itu. Hingga berita ini diturunkan, Nurjanah kepala cabang PNM Mekaar dan Ibu Rara selaku kepala area yang berusaha dikonfirmasi via telepon dan chattingan WhatsApp, belum memberikan tanggapannya mengenai penghinaan yang dialami karyawannya. Liputan M. Natsir Tarang mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.